Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di Belajar Saham Official teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, berbahagia dan mudah-mudahan banyak juga profitnya pada hari ini teman-teman. Hari ini kita akan bahas 3 request saham dari teman-teman kita, yaitu ada Leasean, Akbar, dan Dodi Ajo-Ajo. Mbak Leasean, Mas Akbar, dan Mas Dodi. Ini ada 3, ada Mets, WMUU, dan The Farm teman-teman. Ini ketiganya juga potensi naik, cuman ada beberapa case, ada beberapa hal yang teman-teman harus waspadai teman-teman, yang teman-teman harus lihat lah istilahnya. Kita langsung saja untuk pembahasan yang pertama teman-teman. Ini juga untuk besok mungkin potensi naiknya besar untuk MEDS ini teman-teman. Jika saya lihat potensinya besar. Nah, kita langsung saja masuk MEDS teman-teman. Ini sebenarnya dia setelah downtrend yang panjang, dia dari dari IPO terus dia sampai di 500-an. Setelah IPO itu dia turun juga dengan dahsyat teman-teman, dengan tren turun yang cukup tajam. Apakah ini akan seperti ini teman-teman, dimana ketika hijau dia lanjut turun teman-teman? Kita harap sih tidak begitu, cuman kita akan lihat di besok hari teman-teman. Kemungkinan besar sih tidak begitu ya teman-teman ya. Kita langsung saja melihat di 4 jamnya teman-teman. Untuk jam terakhir ini memang terlihat koreksi, cuman ini mirip mirip hammer ya teman-teman ya. Ini mirip hammer, dimana sudah ada penurunan yang cukup dalam. Tiba-tiba ada satu chart yang menarik gitu teman-teman, yang mirip palu. Apakah ini termasuk hammer atau bukan teman-teman? Cuman bodinya ini masih mungil teman-teman. Kalau hammer yang cantik ya gini bodinya teman-teman. Ini artinya menandakan koreksinya sudah semakin kecil dan kemungkinan besar sudah akan mulai mantul. Untuk for info teman-teman, tadi ketika jam bursa buka ini saham Mets ditutup 284, naik 32 poin atau 12,70% teman-teman. Kita akan lihat lagi di 3 jam. Sebenarnya ini koreksinya harusnya sudah akan selesai dan dia akan mulai mantul lagi di esok hari teman-teman. Saya rasa untuk saham Mets ini besok dia akan mulai naik teman-teman. Karena koreksinya juga saya lihat sudah selesai. Sayangnya tadi tidak berhasil break di 286 teman-teman ya. Dan jika besok dia bisa break 286, saya rasa tidak masalah untuk teman-teman mulai buy. Dan nanti take profitnya mungkin bisa di 332 atau 376 teman-teman, untuk jangka semingguan lah, karena dia istilahnya baru mantul teman-teman. Untuk jangka panjang sendiri, saham-saham kesehatan ini, Medical Indonesia harusnya masih sangat-sangat menarik. Yang last ini potensinya masih sangat besar, kemungkinan besar besok akan hijau dan lanjut naik lagi teman-teman. Itu dari time frame 15 menitan teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin ingin live trading, melihat teman-teman bisa lihat di komunitas teman-teman, di tab komunitas itu, di sana ada saya share kenaikannya dan tanggal-tanggalnya teman-teman. Nah, itu hanya teman-teman bisa dapatkan di menu live trading nantinya di Telegram teman-teman. Ketika teman-teman mengeklik
di samping subscribe, tulisan subscribe ada tulisan gabung. Jika teman-teman ingin ikut live trading, teman-teman bisa gabung di sana teman-teman. Nanti akan ada link ke sosial media, itu adalah link ke Telegram teman-teman. Dan setiap harinya nanti akan ada rekomendasi saham yang berpotensi naik. Seperti yang teman-teman tahu lah, potensi naik di Belajar Saham Official itu berapa sih potensi naiknya gitu kan teman-teman. Untuk saham METS mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nextnya kita akan bahas WMUU. Ini request dari Mas Akbar. Saya sudah lama tidak melihat WMUU ini sebenarnya Mas. Saya awal-awal IPO saya sangat bahagia lah sama WMUU ini, karena sempat berapa kali profit di sini kalau nggak salah, sempat profit juga untuk saham WMUU. Nah, jika kita lihat di sini saham WMUU dia masih koreksi, tapi saat ini dia berada di supportnya di 131 130. Dia sempat menyentuh 130. Nah, ketika dia menyentuh 130 dia akan mantul ekstrim teman-teman. Nah, ini kita belum tahu dia akan bisa mantul ekstrim atau tidak, karena ketika kita melihat historinya dia seperti itu. Ketika dia mantul di 130-an ini, dia akan naik cukup tinggi, berapa kali naik turunnya baru dia akan lanjut naik. Yang jelas untuk WMUU potensinya masih ada, masih sangat besar. Ini kita bisa lihat ada doji yang menandakan downtrendnya mungkin akan segera berakhir ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru akan buy, mungkin bisa buy di 130 atau 131. Jika dia sudah fix pembalikan arah, teman-teman bisa mungkin take profit di 100 berapa ya, kita akan lihat dulu teman-teman. Ya, inilah 134 135 nih resistennya teman-teman bisa pantau di sini. Maaf teman-teman, cantiknya 136 sih juga menarik teman-teman. 136 terus 140 bisa jadi akan ke sana teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk WMUU. Yang jelas ini potensinya masih akan naik. Cuman ya ini sudah di support ekstrimnya, walaupun tidak di 50. Support ekstrim untuk saham-saham yang seperti ini, saham-saham normal lah teman-teman, di 50 dia support ekstrimnya. Ini juga termasuk support ekstrimnya teman-teman, 130-an ini. Jika dia tidak bisa menembus 130-an ya dia kemungkinan akan naik teman-teman. Cuman untuk saham WMUU bisa wait and see dulu, melihat perkembangannya bagaimana teman-teman. Mungkin itu saja untuk WMUU. Saya ucapkan terima kasih pertanyaan dari Mas Akbar. Nextnya kita akan bahas saham dari Mas Dodi. Mas Dodi itu di farm. Nah, the farm ini sangat-sangat menarik. Jika kita lihat teman-teman, ini satu harian, ini time frame hariannya teman-teman ya. Ini dia dari 875 turun mantul, turun mantul, turun. Nah, ini seperti sideways. Cuman yang menarik di sini harusnya dia dekat-dekat ini sudah mulai mantul teman-teman, karena dia ketika berada di support-supportnya dia akan mantul teman-teman. Ini apakah dia akan membuat double bottom, apakah dia akan dari turun langsung naik teman-teman. Ini yang belum kita tahu, tapi yang jelas untuk saham-saham yang penurunannya sudah ekstrim, saya sangat menarik teman-teman. Saya tetap memantau untuk the farm ini teman-teman ya. Ini bisa kita lihat teman-teman. Nah, sini dia koreksinya kecil, masuk, koreksinya kecil, masuk lagi teman-teman, koreksinya kecil. Ini kemungkinan kita harap nih
koreksinya sudah mulai selesai, dan kita bisa lihat juga di sini dia tetap naik teman-teman, walaupun sedikit dia tetap naik ya, kemungkinan dia akan lanjut naik teman-teman untuk saham The Farm ini teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru akan buy untuk saham The Farm, bisa buy di area mana gitu mungkin kan. Kita bisa lihat di sini teman-teman, selama dia tidak menembus trend line yang kita buat ini teman-teman, kemungkinan dia akan tetap naik teman-teman. Mungkin teman-teman untuk besok bisa buy 124, saya rasa tidak masalah. 124 sudah cukup cantik lah teman-teman untuk harga 124. Kita melihat ini, siapa tahu ada resistennya dan supportnya. Nah teman-teman bisa lihat 124 ternyata juga supportnya teman-teman ya. Setelah kita cari-cari ternyata supportnya di 124, kemungkinan besar masih tertahan di supportnya karena dia belum mengetes resistennya teman-teman. Ini dia masih naik, dia naik, dia break, ini harusnya dia naik, dia break gitu sebelum dia akhirnya cus naik tinggi teman-teman. Mungkin itu saja untuk saham The Farm, singkat, padat, dan jelas untuk saham The Farm. Mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa dibahas di kolom komentar teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe teman-teman, agar semakin banyak teman-teman kita merasakan manfaat dari channel ini teman-teman. Saya pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.